Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, aku meminta maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang aku perbuat, baik sengaja maupun tidak aku sengaja. Aku hanyalah manusia biasa yang banyak salah dan dosa, dan masih harus terus belajar memperbaiki diri aku untuk menjadi lebih baik lagi. Mohon doa dan dukungannya. Akhirnya Kartika Putri minta maaf di tengah sakit, tak ikhlas soal mengaji jadi guyonan. Maya, sabar. Seperti dikutip dari tribunjatim.com, di tengah kondisi sakit autoimun dan menerima komentar negatif dari sejumlah netizen, artis Kartika Putri akhirnya meminta maaf. Melalui postingan terbaru di akun Instagramnya @kartikaputriward, istri Habib Utsman bin Yahya itu meminta maaf kepada publik. Karput, sapaan akrabnya, juga membahas soal permintaan ngaji yang viral diucapkannya untuk para calon presiden atau capres. Kartika Putri mengaku ada rasa tidak ikhlas terkait hal tersebut. Dalam postingannya, Kartika Putri awalnya meminta maaf soal kesalahannya yang disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, aku meminta maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang aku perbuat, baik disengaja maupun tidak aku sengaja, tulis Kartika Putri, dikutip tribunjatim.com, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Kartika Putri kemudian membahas soal ucapannya yang meminta para capres mengaji. Kartika Putri merasa, ucapannya itu disalahgunakan oleh beberapa oknum. Dengan apa yang belakangan ini menjadi viral dan terus diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait mengaji. Aku ingin menekankan lagi, apapun itu, semua kesalahan terletak di diri aku pribadi. Kartika Putri pun tak ikhlas jika persoalan mengaji itu dijadikan guyonan. Ia pun meminta agar publik menghina dirinya saja, namun tetap saling toleransi. Jadi silahkan saja marah, bully, hina, caci aku pribadi. Bukan kegiatan mengaji, jangan kalian jadikan guyonan. Demi Allah, saya tidak ikhlas kalian memperolok kegiatan mengaji. Silahkan hinakan saya, bully saya ikhlas, sayalah yang pantas. Tapi tolong respek, toleransi beragama, tutupnya. Dalam keterangan postingan, Kartika Putri sekali lagi meminta maaf. Minta ikhlas, minta ridhonya. Doakan ke depan aku bisa lebih baik lagi. Semoga kita selalu mengingatkan dalam kebaikan dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Amin, tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, aku meminta maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang aku perbuat, baik sengaja maupun tidak aku sengaja. Aku hanyalah manusia biasa yang banyak salah dan dosa, dan masih harus terus belajar memperbaiki diri aku untuk menjadi lebih baik lagi. Mohon doa dan dukungannya. Dengan apa yang belakangan ini menjadi viral dan terus diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait mengaji, aku ingin menekankan, sekali lagi, apapun itu kesalahan terletak di diri aku dan aku pribadi. Dan cuma aku yang salah dan patut disalahkan. Jadi silakan saja marah, bully, caci aku pribadi. Bukan kegiatan mengaji, dan jangan kalian jadikan guyonan. Mengaji itu adalah kegiatan membaca Al-Quran atau membahas kitab-kitab umat agama Islam. Kegiatan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk dan penolong kita di dunia dan di akhirat. Demi Allah, saya tidak ikhlas kalian memperolok kegiatan mengaji. Silakan hinakan saya, bully saya ikhlas dan memanglah saya pantas. Tapi tolong respect dan toleransi beragama. Jangan jadikan mengaji jadi bahan bercandaan kalian. Selain melanggar hukum SARA yang dilindungi Undang-Undang UITE, tentunya itu sangat melukai seluruh umat muslim. Terutama buat saudara muslimku, stop terhasut oleh setan, istighfar dan bertaubatlah. Aku gak mau kalian dapat dosa cuman karena aku. Sungguhlah gak worth it buat kalian.
Aku gak mau Allah murka karena kehilafan yang tidak kita sadarin, karena sudah meremehkan kitab suci Al-Quran kita sendiri. Semoga Allah jaga kita semua dari hasad dan hasutnya setan. Sekali lagi, dengan segala kerendahan hati aku pribadi mohon maaf lahir dan batin untuk siapapun atas kesalahan yang aku perbuat, sengaja maupun tidak aku sengaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya. Sontak saja, postingan Kartika Putri ramai mendapat komentar. Di antaranya dari publik figur, seperti Mulan Jamila dan Maya Estianti. Mulan Jamila 1, sayangku solihah. Syafakilah syifaan ajilan. Semangat. Maya Estianti Real, semoga sabar menghadapi kehidupan dan takdir Allah, GWS ya sayang. Seperti yang diketahui, Kartika Putri membagikan di media sosial terkait kondisi kesehatannya yang tidak baik-baik saja. Bagian wajahnya dipenuhi bekas luka bakar akibat melepuh. Tidak hanya bagian wajah, lidah hingga langit-langit mulut Kartika Putri juga dipenuhi luka. Tak sedikit yang menyebut jika Kartika Putri terkena karma akibat tidak menjaga lisannya. Banyak yang mengaitkannya dengan ucapan Kartika Putri ketika meminta Luna Maya cepat menikah. Lalu soal Kartika Putri menyebut, pemimpin negeri yang baik adalah yang bisa mengaji. Hingga kasusnya dengan Dr. Richard Lee soal skincare abal-abal, beberapa waktu yang lalu. Kini Dr. Richard Lee ikut berkomentar soal wajah Kartika Putri yang tiba-tiba melepuh. Mengetahui kondisi Kartika Putri, Dr. Richard Lee berharap semoga kondisi tersebut bukan azab. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab, kata Dr. Richard Lee kemudian tertawa. Mengetahui Kartika Putri bertolak ke Singapura untuk berobat, Dr. Richard Lee menyindir ucapan Karput soal mengaji. Dokter pinter ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan rata-rata non-muslim, sindir Dr. Richard Lee. Dibanding sama dokter Singapura sebenarnya sama kan. Dokter Indonesia juga jago-jago, pintar-pintar, lanjutnya. Dr. Richard Lee sendiri terbuka jika Kartika Putri ingin berobat padanya. Bisa kalau mau berobat di tempat saya open. Mau podcast boleh, perawatan boleh, mau minta maaf juga saya maafin, ujar dia. Ya kalau dia datang ke saya boleh. Nanti bisa, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu ya. Bisa podcast tempat saya, bisa cerita, curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin. Tapi saya nggak bisa ngaji ya tetap ya. Saya nggak bisa ngaji ya. Mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga, ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya. Saya enggak bisa ngaji, imbuh Dr. Richard Lee. Lebih lanjut, Dr. Richard Lee menyebut penyakit yang dialami Kartika Putri bisa jadi disebabkan karena obat atau skincare abal-abal. Bisa jadi karena penggunaan skincare abal-abal atau obat abal-abal, kata Dr. Richard Lee. Cerita awal kena autoimun. Kartika Putri sempat ungkap cerita awal muncul luka melepuh di bagian wajahnya. Sebagai orang yang sudah 5 tahun berjuang dengan autoimun, Kartika Putri menyebut hanya menemukan luka kecil di bawah bibirnya yang hanya terlihat seperti gelembung kecil. Awalnya cuma melenting kayak ada airnya gitu, tulis Kartika Putri di akun @kartikaputriworld. Sambil memperlihatkan foto-fotonya yang lain, Kartika menyebut luka itu mirip ruam-ruam kecil. Lidahnya ada ruam, tulisnya lagi dengan menunjukkan sejumlah foto di mana belum banyak luka melepuh di wajahnya. Tak seperti tebakan netizen, Kartika sempat menjelaskan tentang penyebab kondisinya itu masih berkaitan dengan autoimun yang dideritanya. Aku sudah kurang lebih 5 tahunan didiagnosa autoimun, tulis Kartika Putri. Alhamdulillah aku juga sudah ikhtiar dengan 2 kali stem cell, syukurnya baik-baik aja, lanjutnya. Walaupun sudah berusaha mengontrol kondisi autoimunnya, ternyata saat imun sedang turun, berdampak pada munculnya tanda-tanda seperti melepuh, ruam di wajah dan rongga mulut. Qadarullah minggu lalu aku minum painkiller untuk treatment, sepertinya aku imunnya lagi enggak oke, jadinya alergi sama obat painkillernya, tulisnya. Alhasil muka aku dan mulut aku rucam dan melepuh, imbuhnya. Kartika Putri yang sempat mendapat cibiran dari netizen atas penyakitnya,
mengaku berusaha tetap bersyukur dengan kondisinya saat ini yang semakin membaik. Allah masih kasih nikmat yang luar biasa di hidup aku, jadi aku harus selalu tetap bersyukur dengan segala nikmat, tulisnya. Bismillah, sakitku jadi penggugur dosa, amin, imbuhnya. Terima kasih telah menikmati berita tentang akhirnya Kartika Putri minta maaf di tengah sakit, tak ikhlas soal mengaji jadi guyonan. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.